I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas. Karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir, kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, setelah Agera menyelesaikan pertarungannya sebelumnya, dia pun diizinkan untuk mengikuti Carrera. Dan mereka pun kemudian memasuki ruangan milik Kondo. Dan terlihatlah Kondo di sana. Agera pun berkata, akulah yang akan menjadi lawanmu. Namun Kondo saat itu nggak peduli sama Agera dan cuma berfokus kepada Carrera. Tapi Carrera pun jelasin, kehadiran Carrera di sini sementara untuk sebagai saksi pertarungan mereka. Namun Kondo yang mendengar itu pun gak percaya. Lagian bagi Kondo, dirinya itu gak keberatan melawan dua sekaligus. Dan seketika adu pedang antara Agera dan Kondo pun langsung terjadi. Namun dalam sekejap, pertarungan itu pun langsung berakhir. Pedang Kondo langsung menebas dada Agera. Untungnya Carrera datang menghentikan pedang dari Kondo sebagai tanda bahwa Agera telah dikalahkan oleh Kondo. Dan karena itu, Carrera pun mulai mengambil kendali pertarungan sebagai tanda bahwa Agera telah kalah. Kondo pun saat itu mulai menghadapi Carrera. Tebasan demi tebasan pun terus terjadi. Carrera pun saat itu terus berusaha menebaskan pedangnya juga. Tapi tiba-tiba pedang dari Carrera saat itu malah langsung terbelah. Dan di sini pun diketahui, di pertarungan sebelumnya ternyata Kondo juga berhasil menembakkan peluru pemusnah kepada Agera. Ini membuat sebagian energi sihir Agera menghilang. Dan karena itulah Agera pun bisa langsung dikalahkan. Namun melihat sengitnya pertarungan antara Kondo dan Carrera, Agera pun berkata, "Blade Change." Seketika, dia pun langsung berubah menjadi pedang abadi dan langsung dipegang oleh Carrera. Bahkan saat itu, energi sihir Carrera pun langsung mengisi sihir milik Agera. Ini membuat pedang itu pun langsung bersinar cerah. Dan pertempuran pun kembali dimulai. Tebasan mengerikan pun terus terjadi. Semua dilakukan tanpa jeda sedikit pun dan hanya terdengar suara benturan dari kedua senjata mereka. Bahkan dalam waktu setengah jam, Carrera akhirnya sampai berlutut. Ini membuat Carrera pun sangat terkejut karena Carrera nggak menyangka ada manusia yang sangat mengerikan yang sampai membuat dirinya merasa terancam seperti ini. Carrera pun mulai merasakan bahaya dan mencoba untuk berhati-hati. Dia pun berusaha menjaga jarak dari Tatsuya Kondo. Tapi apakah hanya Carrera yang merasakan bahaya dari kejadian kali ini? Kita akan mengetahuinya sebentar lagi. Di sini, Carrera pun berkata kepada Kondo, "Kemampuan pedangmu itu sangat luar biasa. Bahkan sepertinya aku masih kalah darimu." Mendengar hal ini, Kondo pun juga berkata, "Aku hanya mengetes kekuatanku padamu. Bukankah jika aku masih berpura-pura lemah, kau akan marah padaku? Tapi jika kau bilang kekuatanku saat ini berada di bawah dirimu, tentu saja itu akan membuatku sangat marah." Dan fakta sebenarnya, Kondo ternyata juga merasakan ketakutan dengan cara bertarungnya Carrera. Dan karena itulah, saat ini Kondo terus serius melawan Carrera tanpa kehilangan fokus sedikit pun. Seperti layaknya Carrera, Kondo merasakan bahaya luar biasa dari sosok Carrera. Karena Kondo yakin ilmu pedang dan kekuatan Raja Eksekusi aja nggak bakal cukup untuk mengalahkan Carrera. Dia pun terus mencari cara untuk bisa mengalahkan Carrera. Tapi ya udahlah. Pertempuran pun saat itu langsung terjadi semakin menggila. Dan dengan kekuatan yang sangat besar, Carrera terus menebas Kondo menggunakan kecepatan yang sangat luar biasa.
Namun saat itu Kondo pun juga nggak mau kalah. Dia pun juga melepaskan peluru pemecah mantra tepat ke arah Karera dengan tujuan untuk memecah sihir dari Karera. Itu karena sihir dari Karera terkadang menggila membentuk medan gaya gravitasi yang sangat mengganggu. Karena diketahui efek peluru pemecah mantra terdapat efek yang gak hanya bisa menghilangkan efek si raja, tapi juga bisa menghancurkan sirkuit sihir milik musuhnya. Di sisi lain, Karera sebenarnya masih kesulitan menyerang Kondo karena setiap kali Karera menyerang, Kondo selalu bisa membalas di titik yang sangat sulit untuk ditahan. Ini membuat Karera sangat kewalahan. Bahkan Kondo masih terlihat tenang ketika bertempur dengan Karera. Semangat Karera pun saat itu makin bergelora. Karera berkata, "Wah, hahaha, kenapa kau bisa tahu aku akan menggunakan sihir?" Kondo pun saat itu menjawab, "Itu karena jika aku menjadi dirimu, aku juga akan seperti itu." Mendengar jawaban seperti itu, Karera pun menjadi sangat senang. Dia pun mulai menyukai Kondo. Karena Kondo lah yang akan membuat pemikiran dari Karera berkembang. Jika Karera bisa mengambil gerakan yang tidak sesuai sama prediksi Kondo, mungkin itulah yang akan menjadi keunggulan untuknya. Namun tiba-tiba pukulan tajam pun langsung menyerang Karera bertubi-tubi. Karera yang menerima serangan itu pun langsung tersenyum dan berkata, "Hebat sekali, Kondo, kau memang musuh terbaik." Dan di sini Karera pun mulai menemukan celah dari cara bertarung Kondo dan mulai memahami garis tembakan peluru dari Kondo. Kondo yang melihat itu pun juga kaget dan memuji Karera sambil terus mengayunkan pedangnya ke tubuh Karera. Namun tiba-tiba Kondo pun melepaskan pistolnya dan berguling bersamaan dengan dilepaskannya peluru itu. Dan benar aja, tiba-tiba sihir besar milik Karera pun langsung dilepaskan dan langsung menghantam Tatsuya Kondo. Karera pun merasa dirinya telah menang. Namun tiba-tiba Karera terkejut karena menyadari sesuatu. Karera dengan cepat pun langsung menghindar karena saat itu Tatsuya Kondo langsung muncul dan menebas Karera. Ini bahkan sampai membuat tangan kiri dari Karera terputus. Karera pun menjadi sangat marah dan merasa dihina karena ini adalah tubuh yang diberikan oleh tuannya. Dirinya pun berkata, "Beraninya kau meremehkanku manusia." Ketika Karera mau mengamuk membantai Kondo dengan kekuatan penuhnya, Agera malah menahan Karera. Melihat bawahannya yang berani mencegahnya, dengan aura penuhnya Karera berkata, "Kau diamlah, jangan ikut campur, atau kau juga akan kubunuh." Agera pun di sini terus jelasin kalau Kondo lagi memancing Karera saat ini. Itu bukan karena dia meremehkan Karera, tapi karena dia juga takut dengan kekuatan Karera. Mendengar kata-kata itu, emosi Karera pun mulai mereda. Karera berkata, "Jadi begitu ya, maafkan aku Agera. Terima kasih telah menjelaskan itu kepadaku." Dan setelah itu, Karera pun kembali fokus. Namun tiba-tiba, Karera pun langsung memukul kepalanya sendiri dan berkata, "Maafkan aku Kondo, kau tidak semakin takut padaku kan? Tapi perlu diketahui, sebagai manusia, kau begitu sangat kuat." Sifat Karera yang sekarang pun telah berubah sebagai bawahan setia Raja Iblis Rimuru. Karera hanya mau bertindak sesuai perintah tuannya. Itu artinya kalah dan mati dalam pertempuran itu dilarang. Dan saat ini Karera pun menjadi serius. Begitu juga dengan Tatsuya Kondo. Dan untuk pertama kalinya, Kondo pun menggunakan armor tingkat dewa yang bernama Force of Will. Itu adalah armor yang ada di kelas mitos. Seketika, aura dari Kondo pun langsung meningkat. Karena bagi Kondo, ketika dirinya menggunakan seragam ini, itu artinya kematian. Kondo pun kemudian berkata, "Sebutkan namamu." Karera pun menjawab, "Aku adalah pasukan setia Raja Iblis Rimuru, salah satu dari 12 pelindung. Karera sang penguasa ancaman. Aku pertaruhkan kemuliaanku sebagai iblis primordial dan akan membunuhmu di sini." Kondo juga berkata, "Aku letnan laut kekaisaran, Tatsuya Kondo.
kepala Ordo Kekaisaran, dan aku menerima tantanganmu. Mari kita selesaikan semuanya dengan kematian." Dan saat itu pertempuran sejati pun langsung dimulai. Carrera pun saat itu langsung mengambil tangan kirinya dan menyatukan kembali tangan itu dengan tubuhnya. Melihat itu, Kondo pun sangat kaget. Tapi Carrera berkata bahwa tubuhnya ini sangat berharga karena diberikan oleh tuannya. Jadi wajar aja kenapa Carrera lebih mentingin tubuhnya daripada konsumsi energinya yang bakal terkuras. Lah Min, kenapa Kondo nggak langsung menyerang Carrera sebelum Carrera menyembuhkan tangannya? Nah jadi itu karena Kondo percaya kepada instingnya. Dan insting dari Kondo mengatakan akan sangat berbahaya jika dirinya langsung menyerang Carrera dengan pedangnya. Saat ini Kondo terlihat sedang memegang dua pedang. Bahkan dirinya menggabungkan pedang itu dengan kekuatan tertinggi dari Raja Eksekusi. Dia pun saat itu mulai melancarkan serangan ke arah Carrera. Namun energi yang harusnya menciptakan ledakan besar malah masuk ke dalam dominasi Carrera. Bahkan pedang iblis Agera telah menjadi satu dengan Carrera. Kondo pun mulai merasakan bahaya karena dari kekuatan kuat di pusat sihir Carrera terdapat aura kehancuran yang sangat mengerikan. Karena alasan itu, Kondo pun berniat untuk melenyapkan Carrera secepat mungkin. Karena kalau kelamaan, dirinya lah yang bakal dikalahkan oleh Carrera. Dirinya harus mencapai kemenangan dengan cara apapun. Melihat kekuatan yang keluar dari Kondo, Carrera pun menjadi sangat kesenangan. Dan trik, dengan sangat cepat, kedua pedang pun saat itu langsung berbenturan. Dan tepat saat pedang bertemu, Kondo pun langsung melepaskan kemampuan utama Raja Eksekusi kepada pedangnya. Bahkan jiwa Kondo juga terbakar di sana. Ini membuat senjata itu pun menjadi sangat mengerikan dan terus membakar esensi jiwa dari Kondo. Jika dilihat dari keterampilan bertarung, Kondo memang terlihat lebih unggul. Namun dari segi energi, Carrera dan Agera lah yang lebih unggul di sini. Tapi tiba-tiba perut Carrera pun mulai menerima serangan dari Tatsuya Kondo yang membuat energi sihir Carrera pun mulai nggak beraturan lagi. Carrera pun kesal karena analisanya telah salah. Namun di dalam hatinya Carrera ketakutan dan berkata, "Jika ini terus dilanjutkan, apakah aku benar-benar kalah? Padahal aku adalah salah satu dari 7 iblis leluhur. Dan Tuan Raja Iblis Rimurut telah melarang adanya kematian. Itu artinya, jika aku hidup kembali, bunuh diri jutaan kali juga nggak bisa menghapus dosaku." Carrera pun merasa ketakutan. Dirinya takut tidak bisa mematuhi perintah tuannya untuk terus hidup. Dan saat itu Carrera pun berdoa untuk kemenangannya. Sampai terdengarlah suara Ciel yang memberikan kekuatan baru kepada Carrera. Carrera berkata, "Wahai kekuatan milikku, bantulah aku menyelesaikan tugas yang diberikan Tuan Rimuru. Biarkan aku mencapai puncak kejayaan. Namamu adalah Raja Kematian Abaddon." Seketika, Carrera pun langsung mendapatkan kekuatan absolut yang bisa menghancurkan segalanya. Dan waktunya pembalasan. Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!